Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang sama-sama kami muliakan, alhamdulillah habis lebaran Idul Adha kita bisa ketemu lagi tetap muka. Dalam edisi pengajian kali ini ada tamu kita khusus, namanya Ustaz Suhamdani. Beliau kebetulan teman saya di Gontor, lulus sama-sama, asli orang Bangka ya. Asli orang Bangka, di Parit Lalang rumahnya, di Pangkal Pinang. Nah, lulus sama-sama waktu ujian kelas 6, kelas akhir KMI saja. Nah, itu mata beliau, penglihatan beliau itu sudah agak berkurang. Kemudian hilang total setelah pengabdian. Jadi setelah lulus itu ada ngabdi setahun. Setelah pengabdian setahun, pulang ke Bangka, kemudian berangsur hilang total saja. Sampai sekarang dari usia 20 tahun, sekarang usia 40 tahun. Insya Allah menjadi teman kita dalam perjuangan membangun Gontor. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti kita tanya-tanya beliau, tapi kita baca kitab sedikit ya. Sebelum baca kitab, kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, masyayikh kita, alim ulama kita, wabil khusus yang kita baca yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zaid Al-Maridani radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Karim yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim wa karamatihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala an babul ilmi. Kita sekarang membahas tentang bab ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat sebagian dari orang-orang yang manusia, Allah angkat derajatnya orang beriman. Dari antara orang beriman, di antara orang beriman, Allah angkat lagi lebih tinggi derajatnya orang-orang yang berilmu. Siapa yang berilmu itu? Ya para ulama. Dan di antara yang menekuni ilmu adalah kita nih. Semuanya nih yang duduk di taklim. Mau jadi alim ya, mau nggak jadi alim ya, asal masih dalam proses belajar, insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay yarfa'u darajatil ulama minhum khassah, yaitu Allah mengangkat derajat para ulama. Allah mengangkat derajat para ulama khusus. Ini ayat ini khusus tentang ulama. Tapi kan man tasyabbaha biqaumin fahuwa min
Ya paling nggak kita dengarlah di majelis taklim. Paling nggak kita baca kitab lah sedikit. Pengen nyerupain, pengen ngikutin pula. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang suka meniru sebuah kaum, biasanya bagian dari kaum tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat ilmu dan mendapatkan syafaat ulama. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengerti, orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengerti? Orang berilmu apa disamain sama orang yang tidak berilmu? Sama enggak? Beda. Ya, Al-Qur'an ngomong begitu. Oke. Diriwayatkan dari Ibnu Abdil Bar an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi, utlubul ilma walau bisfir, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Ini hadis ini, jangan bilang bukan hadis. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh seluk-beluk makhluknya. Dari ujung timur sampai ujung barat semua diperlihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Nabi Muhammad jadi syahid, jadi saksi terhadap seluruh alam. Jadi saksi terhadap seluruh kaum, jadi saksi terhadap seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat. Emang Ustaz ada dalilnya? Ada. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti seandainya setiap umat ada rasulnya, setiap umat ada syahidnya, dan bagaimana seandainya kami datangkan engkau ya Rasulullah, kata Allah nih, sebagai saksi kepada seluruh manusia. Jadi semuanya ini Allah utus Nabi Muhammad bagi sekalian alam. Bukan cuma untuk umat akhir zaman juga, bukan. Seluruh sekalian alam. Nanti di padang mahsyar yang nyari syafaat baginda Nabi bukan cuma umat Islam, bukan cuma akhir zaman, seluruh orang yang beriman. Bahkan orang kafir itu nyari syafaat. Tapi ada yang dapat, ada yang enggak dapat. Yang jelas-jelas yang beriman kepada Allah adalah yang dapat. فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. Kata baginda, sesungguhnya mencari ilmu wajib atas setiap orang. Kita lihat nih, orang nggak sholat, risih nggak kita? Risih. Sama dengan orang nggak ngaji, harusnya dia risih. Sebab ngaji itu fardhu, ngaji itu wajib. Terhadap siapa? Seluruh orang Islam. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat mengepak atau membuka sayapnya kepada orang yang berilmu. Jadi kita lagi belajar, ini malaikat ridho, malaikat senang sama kita. Nah, di musola ini sayap-sayap malaikat itu menaungi kita semua. Karena betapa mereka senangnya, betapa mereka gembiranya dengan apa yang kita lakukan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ani bin Abbas, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Duduk di majlis taklim sebentar lebih baik, lebih bagus, lebih afdal dibandingkan sholat sepanjang malam dari ba'da isya sampai subuh. Ada yang sholat begitu? Ada nggak? Ada yang sini sholatnya dari isya sampai subuh? Dan makanya ada pengajian tutup kan? Makanya kita yang menduduk pengajian nih,
Kita panggil orang-orang yang belum duduk di pengaji. Kita cinta membantu, kita panggil. Yuk datang. Cinta sama tetangga, kita panggil. Sama orang yang diri kita cinta, kita panggil. Begitu. Ya. Wa talabul ilmi yawman khairun min siyami salasati ashhurin. Menuntut ilmu satu hari itu lebih afdol, lebih baik dibandingkan puasa 3 bulan namanya. Wa Tirmizi an Sakhbaratin man talaba al-ilma kana kaffaratan lima madha. Barang siapa menuntut ilmu, maka ketika dia lagi cari ilmu, lagi belajar, itu adalah penebus dosa bagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Makanya alhamdulillah ya, ini banyak rambutnya semir putih semua. Kenapa sih emang? Kok banyak yang semir putih semua? Emang lagi tren bagaimana? Allah. Kan artinya dosa kita zaman dulu kan banyak. Nah, Allah takdirkan kita udah berjenggot, berubat. Mana ubannya bukan cuma di sini juga ada ubannya. Ya kan? Kayak Pak Haji kan? Tapi itu semua artinya kita lagi duduk beristirahat menjadi kafarah, menjadi penebus penghapus dosa. Bagi kapan? Bagi waktu-waktu yang telah mamadha. Dari Imam Syirazi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Barang siapa berpindah, entah pindah tempat atau geser tempat tinggal atau geser tempat duduk. Untuk barang siapa berpindah tempatnya, dari rumah ada pengajian, geser dia tempatnya ke sini duduknya sama kita. Atau dia lagi lewat ada pengajian, dia geser, dia mampir ke sini. Maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum tempatnya bergeser. Jadi pengen niat nuntut ilmu sudah mendatangkan ridho dan rahmat serta ampunan Allah. Makanya pengajian kita mudah-mudahan dawam, mudah-mudahan terus berlanjut sampai kita meninggal. Amin. Sudah berapa tahun kita ngaji? Allah alam bisawab. Ada yang bilang 4 tahun. Ani wa Ibnu Asakir wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara al-ilma. Nabi Sulaiman dikasih pilih sama Allah yang Maha Kuasa. Nabi Sulaiman pengen apa nih? Pengennya harta, kerajaan, atau ilmu. Kalau bapak-bapak milih yang mana? Bapak pengen jadi bupati atau kaya sekabupaten atau ilmu? Bapak pilih yang mana? Insya Allah ilmu lah. Oh bahasa, ya benar. Oh, subhanallah ya, orang nikah. Kalau dia milih harta enggak ada ya. Milih jadi berkuasa juga enggak. Nabi Sulaiman memilih ilmu dibandingkan dikasih kerajaan, dibandingkan dikasih uang. Fa'utiyal mulku wal malu li ikhtiyarihi al-ilm. Maka karena dia milih ilmu, maka Allah kasih juga dia kekuasaan dan Allah kasih juga dia namanya kekayaan. Jadi kalau punya ilmu, biasanya kekuasaan dapat, kekayaan juga dapat. Tapi kalau barang siapa yang dikasih kekayaan, bodoh dia nyalon, diuji banyak habis, belum tentu dapat kekuasaan. Ilmu nggak dapat, kekayaan juga kekuasaan juga nggak
Orang yang berpuasa tanpa ilmu nggak lama jatuh. Benar kan? Karena tidak punya ilmu. Nah, kalau Nabi Sulaiman memilih ilmu, dikasih dua-dua, tiga-tiga. Dia pilih ilmu bareng dengan pemberian Allah. Ilmu itu kekuasaan dan kekayaan. Kalau ibu-ibu mendingan pilih gelang 70 gram atau ilmu atau berpuasa, kira-kira mana bu? Hah? Katanya jawabannya di dalam hati Ustaz. Allah lebih tahu dari itu. Satu lagi, ayyuma nasin nasha'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura. Siapa saja yang tumbuh besar dalam keadaan mencari ilmu dan ibadah. Siapa yang tumbuh besar, artinya dari kecil sampai gede, sampai besar dalam keadaan mencari ilmu atau ibadah. A'tahu Allahu yaumal qiyamati sawaba 72 siddiqan. Allah berikan kepada orang itu pahala 72 para siddiq. Apa namanya? Para siddiq itu orang-orang yang percaya langsung kepada Allah. Orang-orang yang benar-benar menjadi soulmate-nya Rasul dimanapun di masa apapun. Siddiq itu yang kepercayaannya itu, imannya, akidahnya itu tidak goyah. Kan kalau kita kan kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Tapi kalau siddiq ini udah di bawah Rasul ibaratnya, cuma nggak dapat wahyu lah, wali dah begitu. Siddiq. Anas al-ulama warasatul anbiya, kata Sayyidina Anas, ulama itu pewaris para nabi, dicintai daripada penduduk langit dan ikan-ikan di lautan, memohon ampun bagi para ulama. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi penting kita untuk terus hadir di majelis taklim, di pengajian. Ada telenovela, nggak usah ikut. Ada bola U19, biarin dah. Nanti juga bisa lihat di YouTube. Bener kan? Tapi ini apa namanya? Kehidupan kita ini kita mau hias pakai apa nih? Ya? Begitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari yang berikan kita sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wastasna al-musannifu min dzalika ma dzakarahu bi qawlihi wa yajuzu tarku istiqbal al-qiblah. Jadi kemarin kita ngomong tentang syarat-syarat sholat. Apa namanya? Syarat-syarat sholat. Di antara syarat sholat adalah suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, al-wuqufu ala makanin thahir. Yang ketiga itu adalah tempatnya suci. Yang kelima, al-ilmu bidukhulil waqti. Ilmu tentang masuknya waktu sholat. Yang kelima ini syarat yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Ada apa? Ada gue ya. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya menghadap Ka'bah, ya begitu ya. Nah, ini mendapatkan perhatian dari musannif. Ya. Katanya begini, diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Kapan? Ketika dua kondisi. Kita sholat, nggak ada kiblat boleh. Kapan? Dalam dua kondisi. Yang pertama kapan? Fi syiddatil khawfi.
ketika sedang dalam sholat khauf, apa namanya? Atau dalam keadaan ketakutan di tengah pertempuran, atau lagi dikejar sama Belanda, sama Jepang, masuk waktu sholat, sambil dikejar itulah kita sholat, sambil dikejar kita sholat, karena ada musuh, apa namanya? Ada musuh yang nyata. Atau kita sholat ini musuh lagi menghadap selatan misalnya, kiblat di arah barat. Akhirnya karena kita jaga supaya dia enggak menyerang kita, sholatnya menghadap kepada musuh. Itu namanya sholat khauf. Apa namanya? Sholat khauf. Yang kedua, wa fin nafilati fis safari ala rahilati. Sholat sunnah di atas kendaraan. Apa namanya? Sholat sunnah di atas tunggangan atau kendaraan. Jadi sholat sunnah di atas kendaraan, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib ngadep mana? Kiblat. Nah, ini sholat sunnah di atas kendaraan. Ya. Oke. Kita masuk pada pasal berikutnya, pada bab berikutnya. Terima kasih. Ada kopi. Di depan ada kopi. Di depan ada nastar, ada kue, apa lagi namanya? Kue zaman dulu ini ya. Kue apa? Kue semprong. Ada mangga juga kan? Ada kopi. Tinggal dihitung habis ini. Orang bilang baik-baik dan jangan takut. Ini beliau 40 tahun ya, sudah menikah. Qadarullah istri beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali misalnya ada yang cocok sama Ustaz Suamdani kan, boleh promosi fi arkanis shalah, di dalam rukun-rukun shalah. Wa taqaddama makna shalah lughatan wa syar'an. Kemarin kita udah bahas tentang apa arti salat secara bahasa dan secara istilah fikih. Apa itu salat? Doa. Secara bahasa salat itu adalah doa. Secara istilah fikih apa tuh? Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan sudah jelas gitu ya. Ahaduha, yang pertama an-niyatu. Yang pertama apa? Rukun salat apa? Niat. Yang dimaksud dengan niat adalah maksud yang membersamai pekerjaan. Jadi ada pekerjaannya disamain dengan maksud di dalam hati, atau ada tujuannya, hati itu sudah menuju ke sana. Ya. Wa mahalluha al-qalb, dan tempat niat itu adalah hati. Fa in kanatis sholatu fardhan, dan seandainya sholat itu adalah sholat fardu, maka wajib niatnya adalah niat sholat fardu. Jadi Pak gini, kalau niat sholatnya adalah sholat wajib, di dalam hati kita mesti terdetik niat sholat wajib. Dan wajib juga untuk menentukan waktu sholat. Apa sholat subuh, apa sholat zuhur, apa asar dan sebagainya. Seandainya sholat itu adalah sholat sunnah, naflan, ya, dan punya waktu yang khusus kayak rotib, kayak sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, atau punya sholat
ingin melakukan sholat yang punya sebab khusus. Contohnya gimana? Sholat karena kering, berarti sholat istisqa. Maka wajib juga untuk meniatkan sholat-sholat itu. Wajib juga untuk meniatkan sholat-sholat itu. Ya, begitu ya. Saya niat sholat istisqa lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada sebab khusus. Atau waktunya waktu contohnya apa? Pengen sholat qobliyah subuh atau ba'diyah zuhur atau qobliyah asar, ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah dan ba'diyah isya. Itu semuanya sholat rawatib. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati. Jadi rukun sholat setelah niat yang kedua adalah berdiri ketika mampu. Seandainya nggak mampu berdiri atau orang tuh bisa berdiri tapi berdirinya susah dengan susah payah, maka diperbolehkan dia duduknya kayak gimana? Terserah dia duduk gimana. Mau duduk selonjoran, mau duduk kakinya ke depan, mau duduk kakinya lipat begini. Tetapi yang paling afdol bagi orang yang sholatnya duduk adalah sholat dengan duduk iftirash. Apa? Dengan apa? Sholat duduk iftirash. Apa itu iftirash? Menjadikan kaki kiri sebagai bantalan atau sebagai alas daripada bagian belakang kita. Contohnya begini, kaki kiri, ya kaki kiri mana? Kaki kiri dijadikan alas daripada duduk kita. Kaki kirinya begini ditekuk jadi alas, kemudian kaki kanan nih, telapak kaki kanan ditegakkan. Dia apa ya? Ditegakkan. Ini namanya duduk sholat nggak mampu berdiri, boleh duduk. Duduk di mana? Terserah duduknya mau gimana. Tapi yang afdal begini. Duduk di kursi boleh. Duduk di kursi kecil boleh. Di sofa boleh. Kaki ke depan boleh. Terserah, yang penting sopan, ya, yang penting ya. Tapi yang paling afdal adalah duduk iftirash. Wasalisu dan ketiga takbiratul ihrami, yaitu mengucapkan takbiratul ihram bagi orang yang mampu berbicara. Bapak mampu berbicara nggak? Kecuali ada orang gagu. Orang gagu, udah nggak penting dia tahu. Asal dia punya isyarat takbiratul ihram selesai. Tapi yang orangnya sehat bisa berbicara, dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapin atau melafazkan takbiratul ihram. Ibu-ibu, ya. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat itu harus apa? Kalau wajib harus dibilang wajib. Paham di sini? Dan waktunya juga harus ditentukan. Sholat fardu maghrib, sholat fardu isya, sholat fardu subuh dan lain sebagainya. Yang kedua apa tadi? Berdiri jika mampu. Yang ketiga apa tadi yang disebutkan tadi? Itu kan bagi yang nggak mampu berdiri, rukun yang ketiga melafalkan apa namanya? Apa yang dilafalkan? Takbiratul. Coba kopinya digeser dulu biar jelas ini. Ustaz pengen menjelasin. Udah semuanya, ambil dulu.
Gimana bacaan takbiratul ihram? Gimana bacaannya? Allahu Akbar. Bu, sholat harus ngucapin Allahu Akbar. Apa itu? Takbiratul ihram pertama tuh. Takbir ketika masuk sholat. Itu wajib. Itu wajib. Jangan ditinggal itu yang pertama. Allahu Akbar. Dah wajib. Bagi siapa? Bagi imam. Bagi makmum bagaimana? Dengan suara yang pelan. Yang penting lidah dan mulutnya ini mengucap. Ya. Yang keempat qiraatul Fatihah. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Seandainya orang itu ada yang enggak hafal Fatihah, maka bisa diganti dengan yang lain. Contohnya apa? Orang nggak bisa Fatihah, baru masuk Islam, atau dia hilanglah hafalannya misalnya, saking nggak pernah sholat, hafalannya hilang. Dia pengen taubat, saya nggak hafal Fatihah. Baca semampunya. Baca apa semampunya? Kalau nggak bisa juga semampunya baca Fatihah, maka diganti dengan 7 kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian diganti pokoknya dengan 7 apa? 7 zikir. Sudah sampai sini? Yang perlu diingat adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah. Gimana? Bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Karena dia ayat dari Al-Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kita ngimamin harus mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia ayat dari Fatihah. Kan Fatihah 7 ayatnya. Nah, ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Oke? Sudah sampai sini? Ustaz, saya makmum. Imamnya enggak mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Salat saya sah apa enggak nih? Dia baca Allahu Akbar. Begitu dia baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan? Maka jawabannya adalah salatnya tetap sah. Apa namanya salatnya apa? Tetap sah. Berarti dia ngambil dari pendapat ulama selain ulama mazhab Syafi'i. Yang mana ulama lain mengatakan baca bismillahnya dipelankan. Baru ketika alhamdulillah dijaharkan, diterangkan atau dikuatkan. Jadi gitu ya. Satu, nggak bismillah aja. Saya nggak mau sholat sini, mau jangan. Tetap ikut sholat. Nggak apa-apa. Itu hanya sekedar perbedaan pendapat. Tapi kalau kita jadi imam di musola, di masjid, di rumah, kita ucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatin begitu. Wa man asqata min al-Fatihati harfan aw tashdidah aw abdal harfan minha biharfin lam tasih qira'atah. Barang siapa yang salah Fatihahnya, entah ketinggalan satu huruf atau tasydidnya enggak dibaca, kayak iya, harusnya kan iyyaka, apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tasydid tuh. Makanya belajar Fatihah itu betul-betul. Barang siapa yang tasydidnya enggak kebaca atau hurufnya ketinggalan satu, saking pentingnya Fatihah itu,
maka sholatnya enggak sah. Atau maksudnya bacaannya tidak sah, maka harus ngulangin bacaan lagi, Fatihah lagi. Kalau satu huruf enggak Baca. ya, itu sampai ya. Atau orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Walau musinya kan dot, dia pakai short. Walau misalnya, ya, keganti begitu. Atau pakai to, walau qolin. Nah, maka Fatihahnya tidak sah. Seandainya itu dilakukan dengan sengaja. Dengan apa? Dengan sengaja, dengan sadar dan paham sadar. Tapi kalau ada atau terus kita ato nih salah, ya kemampuannya udah begitu dah, nggak bisa dirubah lagi lah. Maka tetap dia sholatnya tetap sah. Tetap. Oke. Wal khamis, yang kelima al-ruku, yaitu ruku.